Kenapa sih joki pinjol itu bisa ngebobolin aplikasi pinjol ilegal sampai ratusan juta? Kenapa joki pinjol bisa ngebobolin aplikasi pinjol legal? Dan di sini gue akan bahas secara tuntas karena sebelumnya gue juga berkecimpung dalam dunia perjokian ataupun joki-joki pinjol. Sebelumnya di tahun 2019 gue juga pernah belajar tentang joki pinjol, cara minjol, cara galbay, cara ngebujuk orang, cara ngebohongin orang, itu nanti gue akan bahas juga. Tapi di sini topiknya bagaimana kok joki pinjol bisa ngebobolin aplikasi pinjol ilegal dengan ratusan juta. Dan kenapa joki pinjol itu bisa ngebobolin aplikasi pinjol legal sampai ratusan juta juga. Mau tahu kan kenapa dia bisa? Silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Dus Pinjol. Video ini akan membahas tentang joki pinjol. Joki pinjol bisa ngebobolin aplikasi pinjol ilegal ratusan juta. Oke, benar. Joki pinjol bisa ngebobolin pinjol legal sampai ratusan juta. Oke, benar. Tapi dibalik itu semua, kalian nggak akan tahu kan kenapa dia bisa melakukan itu. Dan di sini gua akan coba berikan trik dia untuk melakukan itu. Jadi bagi teman-teman, tolong perhatikan video ini agar kalian bisa minjol sampai ratusan juta rupiah. Jadi simak, perhatikan baik-baik. Di sini gue akan coba menjelaskan perlahan-lahan dan persatu-satu. Ya, sebelumnya itu banyak sekali ya dari anggota grup Telegram gua, dari pengikut TikTok gua, mereka ikut joki pinjol dan ujung-ujungnya nyesel. Bahkan yang gue dengar kabarnya, dia dijokin sama pinjol ya, itu bisa tembus sampai 20 juta sampai 10 juta. Wow, itu angka yang besar sekali. Dan di sini gue akan coba memberikan triknya bagi teman-teman yang ingin mau galbay, bagi teman-teman yang ingin mau minjol sampai ratusan juta. Ya bro, sebenarnya gue melarang bagi para penonton untuk ya menggunakan jasa joki pinjol. Kenapa sih gue larang teman-teman yang penonton di dalam media pinjol untuk memakai jasa joki pinjol? Jawabannya cuma satu, kalian akan rugi total. Ya bro, kalian akan rugi total. Dan trik dia untuk melakukan pinjaman online ilegal atau legal sampai tembus ratusan juta, itu bukan karena joki pinjol, melainkan dari data Anda yang masih bagus, histori pembayaran Anda masih bagus, histori kredit Anda masih bagus. Tapi joki pinjol tidak akan mampu untuk menjebolkan cuma satu aplikasi pinjol dalam kondisi data Anda itu sudah banyak yang digalbaikan. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan data kalian sudah jelek, sudah busuk, sudah backlist data, sudah banyak galbay, sudah banyak tolakan, joki pinjol tidak akan mau melayani kalian. Dia joki pinjol mau melayani kalian dalam kondisi data kalian itu masih bagus, masih bersih, dan kredit dan histori kreditnya juga masih bagus ataupun skor kreditnya masih bagus. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa dia bisa gitu ya? Kenapa dia bisa ngejebolin pinjol legal atau ilegal? Soal ngejebolin pinjol ilegal atau legal dalam kondisi data Anda skor kreditnya masih bagus, adik gue juga bisa bro untuk melakukan itu. Jangankan joki pinjol, adik gue juga bisa bro. Coba dia meminjamkan data dia sendiri di dalam aplikasi pinjol ilegal ataupun legal dalam kondisi data si joki ini sudah masuk SNIK OJK ataupun sudah banyak yang dia galbaikan.
Kalau misalkan dia memang hebat, kenapa dia mencari orang? Kenapa enggak dia sendiri untuk melakukan pinjaman online sampai ratusan juta? Ya, jadi seperti ini bro, ilustrasi yang akan gue gambarkan ataupun yang akan gue kasih tahu kepada teman-teman. Apabila Anda ingin meminjam di sebuah aplikasi pinjol ilegal atau legal sampai ratusan juta, tentu kunci jawabannya adalah kalian benar-benar memang ada rawatan. Artinya rawatan adalah kalian misalkan pinjam di Bantu Saku, status legal, dan itu kalian rawat sampai limitnya naik tinggi dan tidak ada keterlambatan pembayaran. Dan terus lagi berpindah lagi ke pinjol ilegal, misalkan Abadi Dana ya. Kalian pinjol di Abadi Dana, lalu kalian nggak ada keterlambatan dan kalian rawat, nah itu bisa. Nah, kalau kondisinya kalian pinjem, habis pinjem lalu kalian galbay, lalu pinjam lagi ke tempat yang lain, itu nggak akan bisa bro. Makanya joki pinjaman online, mereka selalu mengiming-imingkan bagi orang-orang yang nggak ngerti dalam dunia pinjaman online. Mereka selalu ngebujuk, merayu dengan kata-kata seperti ini biasanya. Ini kakak datanya sudah lolos ya dalam pengajuan pinjaman online, kakak mau nggak sampai ratusan juta untuk pinjol lebih banyak lagi. Tentunya orang tersebut akan tergiur mendengarkan perkataan dari si joki itu. Lalu si konsumen itu akan bilang, iya saya mau sampai ratusan juta. Ya udah, kata joki seperti ini, ya udah kakak, yang ini jangan digalbay, kakak rawat dulu. Nah pinjol ini juga dirawat dulu, jangan sampai terlambat membayar. Nah asal kalian tahu rawatan itu sampai 3 kali. 3 kali ini berarti 3 kali pencairan. 3 kali pencairan ini kalian akan bagi 2 sama jokinya. Padahal joki itu hanya menunjukkan ataupun menceritakan tentang pinjaman online. Dia itu tidak bisa membantu ya untuk melakukan pembobolan aplikasi pinjol ilegal. Sebagai contoh seperti ini. Ya udah kakak, kalau misalkan mau pinjol ilegal mau sampai ratusan juta, ya udah sini aku bantu. Mana HP-nya gitu kan, sebagai contoh. Nah, terus orang tersebut ini HP-nya. Ya udah kakak install ini, install itu gitu. Dia hanya seperti itu aja, bro. Hanya menunjukkan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Seperti itu, tidak ada skill ataupun atraksi dia dalam melakukan pembobolan aplikasi pinjol ilegal. Kecuali dia punya aplikasi atau software yang bisa ngejebolin pinjol ilegal dalam kondisi Anda sudah banyak tolakan, sudah banyak yang Anda galbay. Dia seorang hacker bisa ngejebolin, lalu kalian bagi 2 pilih, itu boleh. Ya boleh-boleh aja, tapi dalam kondisi Anda datanya bagus lalu menggunakan jasa joki pinjol, ini yang membuat Anda rugi. Bayangkan saja bro, satu aplikasi fee-nya sampai 30%. Kalian bisa hitung aja, kalau misalkan pencairan sampai 1 juta, kalian tuh kasih fee sama jokinya 30%. Ada yang 35%, ada yang 20%, dan itu macam-macam bro. Dan biasanya mereka ngebunjuknya, ya udah kakak fee-nya nanti di akhir aja. Biasanya dia menggunakan kata-kata itu. Karena di zaman sekarang ini, nama joki pinjol di dalam media sosial itu sudah jelek. Karena banyak sekali penipuan, yaitu dengan kata-kata fee-nya di awal ya kak, fee-nya di awal ya kak. Nah ini, makanya dia menggunakan kata-kata fee-nya di akhir. Itu fungsinya untuk mempercayai kalian. Ya, untuk mempercayai kalian. Tapi pada dasarnya, joki pinjol itu nggak bisa ngapa-ngapain bro, hanya bisa menuntun saja. Ini aplikasi install, ini aplikasi install, ini backup data, ini hapus kontak, begitu doang. Ya, daripada kalian melakukan itu lalu kalian bayar, mendingan kalian untuk belajar pinjaman online. Banyak sekali di YouTube memberikan tutorialnya, memberikan informasi tentang pinjaman online, tentang aplikasi pinjol. Mendingan kalian lihat tutorial di YouTube ketimbang Anda membayar orang yang jelas seperti itu. Ini yang akan membuat rugi Anda. Karena di video ini gue angkat banyak sekali korban yang sudah berjatuhan dikarenakan orang tersebut tidak mengerti. Kemarin lalu gue live itu ramai sekali, ternyata banyak korban dari joki pinjol. Dan setelah gue live, mereka baru sadar bahwasanya
Di balik ini, gue yang rugi banget itu adalah gue. Gue yang diteror sama DC, gue yang ditagih, gue yang dikejar-kejar, dan bahkan yang datanya backlist tuh gue. Padahal gue sudah kasih 30% sama jokinya. Mereka nggak bisa apa-apa bro. Nggak akan bisa nge-backup DC datang ke rumah. Nggak bisa backup DC neror ke kontak kalian. Mereka hanya bilang, yaudah kakak blokir aja, blokir aja. Mereka hanya bilang seperti itu. Ya, ada juga jokinya yang nggak mau merespon keluhan dari para pinjol yang sering meneror nasabah yang terlambat membayar. Dia berfokus untuk mencari mangsa-mangsa yang mana yang mau untuk dilakukan menggunakan jasa dia. Joki pinjol nggak bisa apa-apa bro. Joki pinjol nggak bisa apa-apa. Ya. Dan juga buat teman-teman, hati-hati kepada penawaran yang namanya hapus data pinjol, terus pinjol menggunakan data fake, itu bohongan bro. Itu bohongan. Di sini buat teman-teman, apabila Anda ingin mau mengajukan pinjol ilegal ataupun legal, lebih baik gunakan tangan kalian sendiri, gunakan handphone kalian sendiri, gunakan data kalian sendiri, jangan menggunakan joki pinjol. Yang untung joki pinjol, yang rugi kalian. Itu rugi telak bro, rugi telak. Dan joki pinjol itu banyak sekali memuat penipuan, ya, banyak sekali memuat penipuan. Tapi di minggu-minggu ini banyak sekali yang ketemuin bahwa ada joki pinjol yang ingin mau memanfaatkan data kalian. Dengan iming-iming yang dia tawarkan, ayo kita berantas pinjaman online, ayo kita habiskan duit pinjaman online. Tapi di balik itu, mereka menyarankan kalian untuk bayar pinjol legal menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Dan ini yang akan membuat Anda kejerat utang pinjol makin parah. Anda yang kejerat utang pinjol makin parah dan si jokinya makin untung, makin untung, makin untung. Anda yang pusing, jokinya yang makin untung. Makanya buat teman-teman yang nonton video ini, silakan dibagikan video ini. Dan di sini gue bilang sama teman-teman semua, stop menggunakan jasa joki pinjol. Joki pinjol tidak bisa ngejebolin data nasabah dalam kondisi banyak tolakan, dalam kondisi sudah galbay. Mereka nggak bisa bro. Mereka keahliannya hanya bisanya menunjukkan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D. Dan informasi yang didapatkan real sepenuhnya itu dari grup-grup edukasi pinjaman online. Dan juga dia mengintip orang-orang yang sudah galbay, apa aja aplikasinya, dia list itu. Nanti dia cari aplikasi di Play Store. Dan bahkan juga dia mencari informasinya dalam channel YouTube orang lain untuk mengambil informasi aplikasi apa aja nih pinjol ilegal yang saat ini masih bisa mencairkan. Nah, itu buat teman-teman yang harus bisa ketahui. Nah, buat teman-teman juga di sini gua kasih tahu, apabila Anda ingin mau melewati masalah utang pinjaman online, jangan coba-coba yang namanya gali lubang tutup lubang. Bayar aplikasi pinjol legal menggunakan pembayaran pinjol ilegal. Jangan bro. Mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay dan berantas joki pinjol.